agak sedih ketika melihat kematian dari si bangsawan yang sudah mulai dekat dengan Sasaki. Tapi apa mau dikata, namanya juga takdir ya teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah saat Sasaki dan Mark ada bertemu dengan pelayan kepercayaan si bangsawan. Dan si Sasaki memiliki rasa ganjal di hatinya ketika dia berbicara dengan si pelayan. Itu kan yang bikin penasaran dan menduga-duga, apakah jangan-jangan si bangsawan itu mokat gara-gara si pelayannya? Kan jadi curiga ya teman-teman. Makanya yuk disimak alur cerita anime Sasaki to Pichan episode ketiga. Enjoy ya teman-teman. Akhirnya, Pichan bisa diberikan makanan daging yang selama ini dia dambakan karena Sasaki yang sudah gajian dan mendapatkan lumayan banyak uang dari pekerjaannya sekarang dan bisa membelikannya daging sapi Kobe Super. Sasaki membeli daging tersebut memang dalam rangka untuk berterima kasih kepada Pichan karena sudah banyak membantunya. Terlebih lagi, Sasaki ada sekalian menceritakan mengenai apa yang terjadi pada dirinya ketika bekerja. Pichan langsung saja menyarankan untuk Sasaki belajar sihir pemulihan dulu dibandingkan sihir yang lainnya. Memang rencananya mereka ingin langsung belajar setelah makan malam, namun ternyata keadaan berkata lain. Karena saat Sasaki kembali ke dunia lain, dia langsung saja dipanggil oleh Viscount untuk memberikan informasi bahwa akan ada peperangan yang akan terjadi. Dalam pembicaraan mereka, Viscount ada minta bantuan terkhususnya kepada Sasaki yang sudah memberikan banyak barang-barang aneh yang memang akan berguna untuk perang. Awalnya memang Sasaki ada merasa tidak yakin dengan bantuan apa yang bisa dia berikan ke Viscount. Makanya dia ada menolak secara halus dengan beralasan bahwa dia hanya pengrajin biasa dan tidak bisa untuk ikut dalam perangan. Tentu Viscount mengetahui hal itu. Tapi yang dimaksud oleh Viscount adalah untuk Sasaki ini membantunya dalam berdagang sebagai pedagang perang. Yang dimana dia bisa bepergian kemana saja dengan bebas karena Sasaki tidak terikat dengan perusahaan dagang manapun. Apalagi yang dibutuhkan Viscount adalah bahan-bahan pangan dan material yang berguna banget untuk kelangsungan hidup para prajurit yang sedang berperang. Sasaki ditugaskan untuk mengumpulkan bahan-bahan suplai dalam waktu yang dekat, tapi hal itu sudah tidak memungkinkan jika menggunakan perusahaan dagang yang lain. Terlebih, di perusahaan dagang saja, barang-barang itu sudah melambung naik harganya karena keadaan perang yang akan terjadi. Makanya, Viscount ada melontarkan ide untuk meminta bantuan dari Sasaki. Viscount yang sudah masuk dalam bagian dari kerajaan memang ditugaskan untuk menjadi penyumbang titik pangkalan di garis depan untuk para prajurit istirahat dan mendapatkan perawatan yang sudah pasti dia butuh bahan pangan dan material yang banyak untuk mensupport titik pangkalan atau checkpointnya. Sasaki yang mau ngetes Viscount ada menyarankan untuk lebih baik pergi saja dari negara ini, yang sontak membuat semua orang terkejut dengan perkataan dari si Sasaki. Viscount belum mau merespon pernyataan dari Sasaki dan malah memberikan sebuah cerita mengenai kerajaan Hearst dari 100 tahun yang lalu hingga sekarang sudah mengalami kemunduran dari segi kemajuan sihir hingga keamanan rakyatnya yang menurun. Hal itu diakibatkan korupsi dari para bangsawan yang besar dan mengusir para penyihir handal hingga yang tersisa hanya petapa bintang saja. Si Pichan maksudnya gitu ya. Pada awalnya, petapa bintang yang masih bertahan di kerajaan Hearst sangat disayangi oleh raja terdahulu. Namun, seiring waktu berjalan, banyak bangsawan yang iri dengannya yang membuat petapa bintang menghilang atau dihilangkan sepertinya ya teman-teman. Karena melihat keadaan kerajaannya yang seperti itu, Viscount tidak mau mengabaikannya dan akan tetap menetap di sini hingga akhir hayatnya. Karena itu adalah sifat tanggung jawab dan rasa patriot dirinya terhadap kerajaan. Setelah mendengar hal itu, Sasaki langsung saja puas dengan jawaban Viscount. Ada langsung menyetujui untuk membantu Viscount agar menjadi pedagang perang. Namun, ada syarat yang ingin dijanjikan untuk Viscount. Tapi kita nggak tahu apa janjinya. Setelahnya, Sasaki yang keluar dari kediaman Viscount dan melihat seseorang bangsawan, yaitu Count Dietrich, yang mendatangi Viscount. Namun, terlihat cukup mencurigakan sih teman-teman, kedatangan si Count ini. Ketika berkeliling kota, Sasaki ada menanyakan mengenai apa yang akan terjadi di perang. Pichan langsung saja bilang kalau kelihatannya negara ini akan kalah. Namun, Sasaki ingin membantu, walau hanya sedikit. Pichan yang berasal di tempat itu tentu saja menyetujui ide Sasaki. Apalagi dengan sihirnya, mereka bisa mengembalikan keadaan perang yang akan terjadi juga.
Sesampainya Sasaki ke restoran, dia ada melihat sekumpulan chef yang pernah bekerja dengan French ada menyatroni restoran tersebut untuk bisa menjual bahan makanan kepada mereka dengan harga yang lebih murah. Namun French dengan tegas menolaknya. Ketika mendengar hal itu, Sasaki langsung tentu saja sangat senang karena French sudah jujur dan menyarankan nantinya jika dia bertemu lagi kejadian yang serupa, tolong panggil saja dirinya untuk kita mencari solusi yang lebih baik seperti apa. Keesokan harinya, Sasaki langsung saja pergi ke perusahaan dagang Kepler yang berada di benua lain, alias sudah berbeda negara sih harusnya ya teman-teman. Sasaki langsung saja bernegosiasi dengan ketua pedagang untuk membeli segala macam barang yang dibutuhkan oleh Viscount. Dalam pembicaraan ini, si ketua pedagang sepertinya sudah mendapatkan kabar mengenai peperangan yang akan terjadi di kerajaan Hearst dan sempat enggan untuk menjual barang ke Sasaki. Namun untung saja Sasaki bisa meyakinkan si ketua untuk menjual seluruh barang ke dirinya dengan beberapa kata dari pengalaman Sasaki yang pernah bekerja di perusahaan dagang. Sasaki yang dibantu dengan Pichan ada dengan mudah untuk membawa seluruh barang yang dibelinya langsung teleportasi ke gudang milik Viscount. Dia sangat kaget dengan kekuatan Sasaki yang sama seperti petapa bintang. Sasaki pun ada menanyakan mengenai kenapa si petapa bintang dipanggil dengan sebutan atau title seperti itu. Ternyata itu karena petapa bintang bisa menggunakan semua elemen yang membuatnya terlihat seperti bintang. Setelahnya, Viscount ada mengantar Sasaki untuk pulang di depan gerbangnya, di mana dia langsung berterima kasih kepada Sasaki. Namun sayangnya teman-teman, itu adalah detik-detik terakhir Sasaki dan Pichan bisa bercakap dengan Viscount, yang ternyata sebulan kemudian dia sudah meninggal dunia. Hal itu tentunya sontak membuat Sasaki dan Pichan cukup terpukul, apalagi saat Sasaki sedang di kantor, dia pun langsung saja dipromosikan menjadi inspektor karena banyak anggota lain yang tumbang. Awalnya, Sasaki yang tidak mau bekerja dengan Hoshizaki lagi ada meminta hal tersebut ke si manajer. Namun karena tugasnya semakin rumit, dia tetap bertahan saja daripada makin merepotkan nantinya. Ketika pulang ke rumah, Sasaki ada bertemu lagi dengan si pelajar cewek. Sekarang dia disamperin untuk ditawarkan dalam memijat bahu Sasaki karena dia sudah sering dibantu olehnya. Namun Sasaki untungnya masih sadar bahwa dia itu masih pelajar, jadi tidak mungkin untuk menerimanya ya teman-teman. Dan malahan, si Sasaki ini ada memberikan lagi roti untuk dirinya sebagai niat baik dari Sasaki. Ketika masuk ke dalam, Sasaki hanya bisa melihat Pichan yang masih terlihat terpukul atas kematian Viscount karena dia hanya termenung saja, tidak bergerak ketika menonton TV. Dan ketika saat diajak makan kue, Sasaki ada menanyakan apakah Pichan dekat dengan si Viscount. Ternyata Pichan pernah minum bersama Viscount walaupun cuma sebentar saja. Ketika mendengarnya, Sasaki langsung saja memberikan semangat kepada Pichan bahwa jika dia butuh sesuatu, tinggal bilang aja ke Sasaki. Karena Sasaki adalah orang yang sayang kepeliharaannya. Nah, saat Sasaki kembali ke dunia lain, dia langsung saja ke restoran untuk memeriksa keadaan di sana. Ternyata, banyak orang yang pergi dari kota itu setelah Viscount meninggal. Tiba-tiba, Mark langsung saja datang menghampiri Sasaki dan mengajaknya pergi ke kediaman Viscount. Di situ, dia ada bertemu dengan putri dari Viscount yang bernama Elsa dan pelayannya yang bernama Sebas yang sudah kita lihat sebelumnya. Dalam pertemuan ini, memang Sebas ada meminta pertolongan dari Mark untuk dititipkan Elsa ke dalam naungannya sementara. Hal itu dikarenakan ada perselisihan antara kedua kakak Elsa yang berebutan tahta untuk menggantikan Viscount Muller. Mark langsung saja mengerti keadaannya dan mulai akan mempersiapkan kedatangan Elsa ke dalam naungannya nanti. Untuk Sasaki sendiri, dia ada diajak ngomong dengan Sebas mengenai barang yang dijual olehnya kepada Viscount sebelumnya, yaitu walkie-talkie dan teropong. Suasana menjadi aneh dan sedikit tegang ketika si Sebas ingin meminta sepasang dari masing-masing benda tersebut. Tentu saja, hal itu membuat Sasaki menjadi merasa tidak enak dalam hatinya, karena dia merasa sesuatu yang aneh kepada Sebas. Tapi untuk menghindari kecurigaan, dia hanya menerima permintaannya saja dulu. Urusan curiga nanti lagi. Sebenarnya,
Menurut saya sendiri, dari gerak-gerik perkataan Sebas ini sebenarnya ada sesuatu yang aneh menurut saya. Karena kedatangan Count Dietrich juga menjadi sebuah faktor yang janggal dan menjadi pertanda sepertinya bahwa si Sebas dan si Dietrich itu ada bekerja sama dan mungkin saja menjadi dalang kematian si Viscount Muller sepertinya teman-teman. Makanya kemungkinan kita akan melihat si Sebas ini sebagai orang jahat ya. Apalagi dengan berhasilnya dia meminta ke Sasaki, dia adalah langsung tersenyum. Seperti merencanakan hal jahat gitu ya teman-teman. Oke, itu aja untuk alur cerita Sasaki to Pichan episode ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya atau video selanjutnya. Bye-bye.